Semua orang kudus Allah, doakanlah kami. 1 November adalah hari raya semua orang kudus bagi kekristenan barat, khususnya Gereja Katolik Ritus Latin yang lebih akrab kita kenal sebagai Gereja Katolik Roma. Peringatan ini bertujuan untuk memberi penghormatan terhadap semua orang kudus yang telah berada di dalam surga, baik yang telah diakui secara resmi maupun yang masih belum diketahui oleh gereja. Kekristenan Timur juga memperingati hari raya ini, namun bukan pada tanggal 1 November, melainkan pada hari Minggu setelah perayaan Pentakosta. Hari Halloween yang kerap memberi kesan menyeramkan karena identik dengan penggunaan atribut kostum roh halus, sebenarnya masih terkait dengan hari raya semua orang kudus. Halloween sendiri adalah kependekan dari All Hallows Evening, atau dalam bahasa Indonesia berarti malam hari semua orang kudus, yang dirayakan pada tanggal 31 Oktober setelah matahari terbenam. Namun Halloween yang sekarang umum dikenal oleh banyak orang telah diadaptasi, dan dipopulerkan oleh dunia sekuler. Runtutan perayaan ini masih terus berlanjut hingga Hari Arwah Orang Beriman pada tanggal 2 November, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan All Souls Day. Ini adalah hari yang dikhususkan untuk memperingati arwah semua orang beriman, khususnya yang telah meninggal dalam agama Katolik, terutama bagi mereka yang masih ditahan di dalam api penyucian. Sejarah. Tradisi ini sudah dikenal pada abad kedua, di mana dapat ditemukan dalam The Body of Polycarp, suatu catatan tentang kemartiran Santo Polikarpus yang lahir sekitar tahun 69 dan wafat sekitar tahun 155. Dalam catatan tersebut terdapat penggalan sebagai berikut. Kemudian Santo Cyrillus dari Yerusalem yang hidup pada sekitar tahun 315 sampai 386 mengajarkan tentang penghormatan kepada orang kudus seperti yang tertuang dalam Catechetical Lecture yang berbunyi sebagai berikut. Pada mulanya, kalender Santo Santa berbeda di tiap-tiap tempat karena gereja lokal hanya berdevosi kepada Santo Santa yang berasal dari daerah setempat. Namun kemudian, perayaan ini menjadi lebih universal. Referensi pertama untuk merayakan hari raya ini terdapat pada Santo Efrem dari Suria yang hidup pada tahun 306 hingga 373. Santo Yohanes Chrysostomus, seorang uskup agung Konstantinopel yang hidup dari sekitar tahun 348 hingga tahun 407, sempat menetapkan perayaan ini untuk dilaksanakan setiap hari Minggu setelah Pentakosta, yang kemudian tetap diterapkan sampai sekarang oleh Gereja Timur. Diperkirakan pada awalnya, Gereja Barat juga menerapkan hal yang sama, namun kemudian digeser menjadi tanggal 13 Mei pada tahun 610 ketika Paus Bonifatius keempat mengkonsekrasi Pantheon di Roma kepada Santa Perawan Maria dan para martir. Perayaan semua orang kudus dirayakan pada tanggal 1 November, seperti yang kita kenal saat ini, diperkirakan ditetapkan sejak era Paus Gregorius ketiga pada tahun 741, yang pertama kali dirayakan di Jerman. Lalu Paus Gregorius keempat menetapkannya menjadi hari raya pada tahun 835. Kemudian Paus Sixtus keempat menambahkan tentang oktav perayaan yang dirayakan mulai pada tanggal 1 hingga 8 November. Proses kanonisasi.
Pernahkah bertanya-tanya bagaimana caranya membuktikan seseorang yang telah meninggal mendapatkan tempat di kerajaan surga sehingga mendapatkan gelar Santo Santa? Ternyata prosesnya membutuhkan waktu yang bisa dibilang tidak sebentar. Bahkan dalam kasus Santo Beda, atau yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Saint Bede, baru bisa dinyatakan sebagai seorang santo setelah membutuhkan waktu 1164 tahun untuk melakukan proses penyelidikan kanonisasi. Proses kanonisasi dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut. Hamba Tuhan. Proses kanonisasi dimulai pada tingkat keuskupan. Biasanya dilakukan oleh uskup yang wilayahnya merupakan tempat kandidat atau calon santo santa yang bersangkutan meninggal. Atau bisa dilakukan oleh ordinaris lain yang telah diberikan izin sehingga memiliki wewenang untuk memulai proses penyelidikan tentang kebajikan yang dilakukan oleh calon orang kudus tersebut semasa hidupnya. Penyelidikan dimulai setelah menunggu 5 tahun sejak meninggalnya kandidat tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberi waktu agar emosi-emosi yang terdampak oleh kematiannya mereda, sehingga yang bersangkutan dapat dievaluasi melalui sudut pandang objektif. Namun Paus dapat memberikan pengecualian tanpa harus menunggu 5 tahun, seperti dalam kasus kanonisasi Santa Teresa dari Kalkuta dan Santo Paus Yohanes Paulus II. Setelah mengumpulkan berbagai macam bukti informasi seperti tulisan, pidato atau khotbah kandidat, dan laporan para saksi mata, maka dituliskan sebuah biografi terperinci tentang kisah hidup kandidat yang diberi gelar hamba Tuhan, yang kemudian diajukan kepada kongregasi untuk pekerjaan orang-orang suci di Kuria Roma, yang nantinya menugaskan seorang postulator untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut tentang kehidupan hamba Tuhan tersebut. Suatu saat dapat diizinkan untuk menggali makam untuk diperiksa jenazahnya dengan disertai pernyataan tidak adanya tahayul atau sesat atau penghormatan yang salah terhadap hamba Tuhan tersebut. Relikui dapat diambil untuk dilestarikan. Yang dihormati, penerima gelar hamba Tuhan dapat naik satu tingkat menjadi gelar yang dihormati atau yang mulia bila Paus menyatakan kebajikan kandidat tersebut telah mencapai tingkatan heroik. Kebajikan yang dimaksud adalah kebajikan ilahi yang meliputi iman, pengharapan, dan kasih, dan kebajikan pokok yang meliputi kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Dalam tahap ini, kandidat belum dinyatakan kehadirannya dalam kerajaan surga, sehingga belum memiliki hari raya, dan belum ada izin untuk gereja melakukan penghormatan secara khusus terhadap kandidat yang bersangkutan. Namun kartu doa dapat dicetak untuk mendorong umat Katolik berdoa melalui perantaraannya, memohon mujizat sebagai tanda bahwa Tuhan menyatakan yang bersangkutan adalah orang kudus. Yang terberkati. Yang terberkati atau yang biasa kita dengar dengan istilah Beato Beata adalah tahap sebelum gelar Santo Santa diberikan. Tahapan ini juga menjadi bukti bahwa kandidat yang bersangkutan dapat dipastikan telah diselamatkan dan duduk di dalam kerajaan surga. Di titik ini, kandidat dilihat apakah dia seorang martir atau bukan. Hal ini akan menentukan proses selanjutnya. Jika seorang martir, Paus hanya butuh menyatakan kemartirannya, bahwa kandidat yang bersangkutan telah memberikan hidupnya secara sukarela sebagai saksi iman atau dalam tindakan heroik bagi orang lain. Mujizat lain tidak diperlukan bagi seorang martir yang mati demi Kristus Tuhan. Jika bukan seorang martir, harus dibuktikan dengan mujizat sebagai tanda doa yang dipanjatkan melalui perantaraannya telah dikabulkan Tuhan.
Mujizat yang paling mudah untuk dijadikan bukti biasanya penyembuhan orang sakit yang belum diketahui bagaimana cara menyembuhkannya. Namun dengan kasih karunia Allah dapat sembuh secara ajaib dan tidak ada penjelasan logis dari pihak medis. Dalam tahapan ini, piato-piata boleh mendapatkan hari tertentu untuk memberi penghormatan secara khusus. Namun penghormatannya hanya sebatas pada tempat-tempat yang berkaitan dengan yang bersangkutan semasa hidupnya, seperti daerah asal dan tanah miskin tempatnya berkarya. Namanya pun belum dapat digunakan sebagai nama pelindung secara umum. Santo Santa. Seorang martir hanya membutuhkan satu mujizat untuk mendapatkan gelar Santo Santa. Namun seorang non-martir membutuhkan setidaknya 2 mujizat. Setelah mendapatkan gelar Santo Santa, yang bersangkutan mendapatkan hari tertentu dalam kalender liturgi yang lebih universal. Namanya pun boleh diterapkan sebagai nama pelindung, baik untuk perseorangan sebagai nama baptis atau nama krisma, hingga dijadikan nama pelindung paroki, yayasan sosial beserta gedung-gedungnya, bahkan tidak jarang menjadi nama suatu wilayah seperti kota, bahkan negara. Demikian bagaimana awalnya Gereja Katolik menghormati para orang kudus Allah, dan bagaimana Gereja Katolik menyatakan siapa saja yang berhak untuk menyandang gelar Santo Santa. Coba tulis nama Santo Santa pelindung kalian di kolom komentar. Semoga beliau dapat membimbingmu agar dapat menjalani teladan hidup mereka seturut dengan kehendak Allah Bapa di surga.